Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh mahasiswa Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada hari ini, perkuliahan terakhir ini, kita tidak bisa kuliah secara luring ya, atau bertatap muka. Namun untuk penjelasan materi hari ini, saya akan share melalui video ini ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang mengukur dan mengantisipasi exposure transaksi. Nah, sebenarnya ini tidak berbeda jauh dengan materi yang sudah saya terangkan pada minggu yang lalu, yaitu tentang mengukur dan mengantisipasi exposure ekonomi. Nah, exposure itu sama ya, seperti minggu lalu juga, terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya resiko ya. Nah, sekarang sebagai kita ingin mempelajari nih, siapa sih yang akan terkena exposure transaksi ini? Ya, siapa saja pihak-pihak yang memang dia melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Bisa itu perusahaan, ya, bisa itu perorangan, tapi umumnya karena kita mempelajari multinational corporation atau perusahaan multinasional, maka exposure transaksi di sini ditujukan untuk pengoperasian dari perusahaan multinasional. Oke, yang pertama, manajemen risiko valuta asing ini ada dua, ya. Yang pertama yaitu konsep pembiayaan, bagaimana cara memperoleh dana, dan yang pertama, yang kedua ialah keputusan investasi, yaitu bagaimana mengalokasikan dana yang dimiliki. Nah, ini sama ini dengan prinsip manajemen keuangan, teman-teman. Ya, manajemen keuangan itu apa sih? Ya, manajemen keuangan intinya sebenarnya hanya bagaimana kita bisa memperoleh sumber dana, ya, dan bagaimana kita mengalokasikan sumber dana tersebut, ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, sama, risiko ini bisa ditimbulkan dari dua aktivitas ini, yaitu aktivitas memperoleh dana dan aktivitas mengalokasikan dana. Jika kita menggunakan mata uang valuta asing dalam konsep pembiayaan ataupun alokasi dana, maka kedua-dua kegiatan tersebut akan dipengaruhi oleh yang namanya exposure transaksi, exposure atau risiko valuta asing. Oke, sebelum kita masuk ke exposure, kita lihat dulu tentang resiko. Resiko itu apa sih? Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, ada yang namanya resiko sistematik dan ada yang namanya resiko tidak sistematik. Apa sih bedanya? Nah, di perusahaan, resiko sistematik ialah resiko yang tidak bisa diantisipasi atau resiko ini biasanya umumnya berasal dari eksternal perusahaan. Resiko ini tidak bisa didiversifikasi. Sangat sulit, teman-teman. Jadi ya, ini di luar kekuatan atau di luar kekuatan dari perusahaan. Misalnya faktor eksternal ya, mungkin terjadi krisis ekonomi ya. Terus mungkin kemarin seperti tahun-tahun kemarin ya ada pandemi COVID-19. Mungkin juga ada bencana alam ya yang akhirnya mempengaruhi aktivitas perusahaan kita. Nah, itu namanya, atau ada beberapa policy-policy dari pemerintah yang mungkin nanti kurang menguntungkan bagi perusahaan kita. Nah, itu masuk ke dalam risiko sistematik. Artinya risiko yang tidak bisa atau sulit untuk didiversifikasi. Berbeda dengan risiko yang tidak sistematik, teman-teman. Resiko yang tidak sistematik ialah resiko yang bisa didiversifikasi atau bisa dihindari, bahkan bisa dihilangkan. Karena resiko ini sumbernya dari internal perusahaan. Ya, misalnya ada apa? Misalnya ada penurunan penjualan, ya, ada pemogokan, ada korupsi. Nah, ini masih dalam kekuasaan perusahaan ya. Jadi maksudnya perusahaan masih punya kekuatan untuk mengantisipasi risiko ini supaya tidak terjadi ya atau tidak berlanjut. Nah, intinya risiko ini dapat diantisipasi, teman-teman ya. Namanya
risiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Oke, kita lihat apa sih yang menyebabkan terjadinya exposure transaksi. Exposure transaksi bersumber dari kemungkinan ya diperolehnya keuntungan atau kerugian usaha akibat transaksi yang terlanjur menggunakan mata uang asing. Ya, jadi di sini exposure itu ya itu bisa saja dia nanti dapat untuk keuntungan ya, tapi bisa juga dapat kerugian dari fluktuasi kurs valuta asing. Jadi umpamanya kita mau melakukan transaksi ya, kemudian bisa saja nanti maunya pembayarannya tidak langsung ya, transaksi valuta asing. Bisa saja nanti pada saat kita membayar kurs kita naik ya, menguat, sehingga kita tidak bisa memperoleh keuntungan, yaitu tidak membayar terlalu banyak. Tapi bisa juga itu mengalami kerugian teman-teman ya dari transaksi tersebut ya. Bisa jadi kurs falasnya menjadi kurs kita ya terdepresiasi sehingga nilainya menjadi rendah, turun, sehingga apa yang kita bayarkan untuk transaksi tersebut menjadi lebih banyak ya. Oke, kemudian ada exposure ekonomi atau economic exposure, ialah seberapa jauh nilai perusahaan akan berubah jika kurs valuta asing berubah ke arah yang tidak diharapkan. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Intinya, exposure ekonomi pada dasarnya merupakan bagaimana sih kita melihat exposure dalam jangka panjang dalam suatu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional ya atau transaksi internasional. Jangkanya ialah jangka panjang, teman-teman. Kalau exposure transaksi itu jangkanya jangka pendek ya. Kalau exposure ekonomi ini jangka panjang. Nah, ada juga exposure akuntansi atau accounting exposure. Exposure akuntansi adalah seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dan raja dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valuta asing. Nah, laporan keuangannya ada bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada neraca, ada rugi laba, ada laporan perubahan modal, ada laporan kas. Nah, seberapa jauh sih laporan-laporan dipengaruhi oleh adanya fluktuasi kurs valuta asing. Nah, itu namanya disebutnya exposure akuntansi. Oke, kita lihat apa sih sebab-sebab timbulnya exposure transaksi ya. Di sini umpamanya nih kita melakukan pembelian atau penjualan secara kredit ya, tapi harganya dalam valuta asing. Ya, nanti pas membayar tentu kita akan berhadapan dengan yang namanya kurs. Nanti lihat nih kursnya lagi naik atau sedang turun ya nilainya, nilai tukarnya. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti jumlah kas yang kita keluarkan ya, jumlah uang yang kita keluarkan ya. Sehingga memang mempengaruhi arus kas ya. Peminjaman atau pemberian pinjaman dana. Ya di mana pembayaran bunga dan cicilan utangnya dibuat dalam mata uang asing. Jadi umpamanya kita meminjam ya dalam mata uang asing, umpamanya US dollar karena mungkin suku bunganya lebih rendah daripada rupiah ya. Nah, itu tapi ada juga resikonya ya. Di situ ya nanti bisa saja pas kita mengembalikannya memang bunganya kecil tapi kursnya menjadi rendah rupiahnya ya, sehingga yang harus kita kembalikan itu menjadi sangat banyak ya. Oke, lalu kemudian menjadi suatu kelompok kontrak forward yang tidak jadi atau unperformed foreign exchange forward contract. Dan yang terakhir memperoleh aktiva ataupun kewajiban yang didominasi dalam valuta asing ya. Jadi ini mungkin ada aktiva, mungkin bisa piutang ya, piutang atau kita punya hutang dalam valuta asing ya, dalam mata uang asing. Ini akan menyebabkan ya timbulnya exposure transaksi. Oke, ini ada penjelasan sedikit penjelasannya tentang rentang waktu exposure transaksi. Di sini ada T1, teman-teman lihat ya. T1 sampai T2, T2 sampai T3, dan T3 sampai T4 ya.
Oke, T1 di sini penjual mengutip kurs kepada pembeli dalam bentuk verbal atau tertulis, ya. T2, pembeli mengirim order kepada penjual pada harga kurs yang ditawarkan pada periode T1. Nih, antara T1 dan T2 inilah terjadilah quotation exposure, ya. Lalu kemudian T3, penjual mengirim produk dan menagih pembeli. Nah, proses antara T2 dan T3 ini dinamakan backlog exposure. Lalu kemudian kita lihat T4, pembeli membayar tunai sejumlah kutipan falas yang dipatok pada periode T1. Nah, T3 ke T4 ini disebut dengan billing exposure. Oke, kita lihat ya rentang waktu exposure transaksi ini penjelasannya. Quotation exposure terjadi pada waktu penjual mengutip kurs ya atau harga kepada pembeli dan pembeli kemudian melayangkan order kepada penjual. Nah, ya jadi momennya pada saat transaksi ini baru transaksi awal ya. Nah, transaksi awal penjualnya kemudian ngasihkan harga dulu. Nah, kalau pembelinya oke, maka pembeli akan mengirimkan order ya, PO purchase order kepada penjual dengan kurs yang disepakati pada periode T1 ya. Lalu kemudian backlog exposure terjadi pada waktu antara T2 dengan waktu penjual mengirim produk dan menagih pembeli T3 ya. Lalu billing exposure terjadi antara saat T3 dengan saat ketika pembeli menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran tunai sejumlah kutipan valuta asing yang telah ditentukan pada periode T1 ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih teknik mengatasi exposure transaksi? Ini sebenarnya sudah kita pelajari semua, teman-teman sudah hitung malah ya. Caranya ya ada forward, future, option ya. Ini semuanya merupakan yang sudah pernah dihitung oleh kita semua. Itu semua teknik hedging, teman-teman. Teknik hedging itu apa? Teknik untuk melindungi nilai transaksi kita, ya. Jadi bisa menggunakan forward, option, ya, futures. Itu merupakan teknik-teknik untuk mengatasi terjadinya exposure transaksi. Oke, ada beberapa di sini teknik hedging, teman-teman. Yang pertama money market hedge, yaitu kegiatan meminjam dan sekaligus meminjamkan dalam mata uang yang berbeda. Nah, ya, jadi kita minjam dalam mata uang A, terus kita pinjamin lagi nih, ya, tapi dalam mata uang yang berbeda lagi. Nah, tujuannya apa? Ini memperoleh keuntungan ya, dan atau mengunci nilai dolar dari aliran kas valuta asing di masa yang akan datang. Ya, ini bisa nih, pamannya kita minjam dari dalam bentuk US dollar ya, lalu kemudian kita pinjamkan dalam bentuk rupiah. Nah, seperti itu bisa juga ya. Nanti tinggal kita lihat suku bunga serta perubahan kursnya ya. Lalu foreign currency option. Ini sudah kita pelajari juga teman-teman ya. Kita lihat ya. Bila jumlah aliran kas keluar dari falas tidak diketahui, maka sebaiknya membeli currency forward. Ya, untuk berjaga-jaga kita tidak tahu nih ya aliran kasnya gimana. Namun bila jumlah tersebut diketahui, sebaliknya beli call option pada mata uang tersebut. Ini hubungannya adalah call option dan put option. Call option itu opsi beli, sedangkan put option ini opsi jual. Ini sudah kita pelajari di pertemuan setelah UTS ya, kalau tidak salah. Lalu kemudian ada pricing decision. Di sini mengkonversi antara harga valuta asing dan harga dolar dengan menggunakan kurs forward, bukan kurs spot ya. Nah, jadi nanti harganya kita pakai kontrak forward ini ya. Jadi nanti pembayaran apanya semuanya menggunakan kurs forward. Jadi tidak pada kurs spotnya, tidak pada kurs pada saat itu karena kursnya sudah dikunci pada saat kita melakukan transaksi pertama. Ya, jadi walaupun nanti membayarnya 1 bulan lagi, ya yang dipakai karena sudah punya kontrak forward, yang dipakai ialah kurs pada kontrak forward, bukan kurs yang spot ya. Cuma nanti ada beberapa risiko. Kalau pas saat itu nilai umpamanya kita harus bayar nilai rupiahnya sedang depresiasi, ya berarti kita harus bayar lebih banyak ya. Tapi kalau rupiah kita apresiasi, maka kita akan membayar
Kalau pakai kurs forward tetap ya, tetap tidak ada masalah. Pokoknya hari ini 15.000 kita bayar dengan 15.000. Tapi kalau pakai kurs spot kan enggak ya. Nah, kalau nggak dikunci ya untung-untungan kalau pas rupiah kita apresiasi ya kita untung, tapi pas rupiah depresiasi ya kita rugi ya. Lalu risk shifting, teman-teman, ini dengan diversifikasi ini ya, dicoba ya, memindahkan resiko dengan mencoba ekspor dalam mata uang yang menguat dan mengimpor mata uang yang nilainya lemah ya. Oke, lalu ada leading dan lagging. Leading dan lagging ini tindakan bisa mempercepat, bisa memperlambat transaksi. Ya, jadi umpamanya saat ini mungkin rupiah lagi turun ya, depresiasi. Wah, kita tunggu dulu deh. Dolarnya lagi tinggi nih nilainya ya. Nah, nanti sedulu deh bayarnya ditunda 1 minggu. Nah, misalnya seperti itu boleh. Atau malah sekarang dolar lagi turun nih. Nah, ya rupiah lagi naik. Nah, berarti kita percepat nih kalau bisa bayarnya ya. Nggak usah 1 bulan lagi, sekarang kalau perlu kita bayar mumpung kursnya sedang apresiasi gitu ya. Lalu kemudian ada currency diversification, yaitu nilai aliran kas masuk di masa datang dari falas akan lebih stabil bila falas yang diterima tidak berkolerasi positif ya. Kemudian ada re-invoicing center, yaitu suatu cabang perusahaan mengelola pada suatu lokasi semua exposure transaksi dari perdagangan intra perusahaan. Ini ada jadi salah satu cabang perusahaan ya. Dia yang menguruslah semua transaksi dari perdagangan intra. Baik, re-invoicing center. Di sini ialah manajemen dari semua exposure transaksi atas penjualan intra perusahaan dipusatkan pada satu lokasi. Di sini intinya pusat ini yang mengatur seluruh transaksi aliran kas ya, mengelola aliran kas intra perusahaan, lalu kemudian mempercepat dan memperlambat pembayaran ya, kemudian menentukan biaya dalam mata uang lokal dan juga manajemen dari semua exposure transaksi. Oke, baik ya teman-teman semua, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini cukup jelas, tapi nanti kalau ada yang masih bingung, boleh diskusi di WA group ya, atau agar nanti kita bisa sama-sama diskusi, kita bisa sama-sama tahu apa yang masih kira-kira perlu ditanyakan. Oke, karena ini perkuliahan terakhir, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua pada perkuliahan saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 ya. Saya juga mohon maaf jika selama saya memberikan materi tentu masih sangat banyak kekurangannya, masih banyak yang kurang jelas dan mungkin saya sering mengganti-ganti jadwal ya. Sebelumnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi bekal di semester yang selanjutnya. Oke, dari saya cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.